Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pemirsa sekalian. Kita kembali pada acara IRJAM atau versi DKI Bincang-Bincang bersama teman-teman anggota IRJAM, dan hari ini kita punya tamu dokter siapa tadi dok? Dokter Dian, dok. Ya, dokter Dian. Beliau spesialis kedokteran jiwa, spesialis pada anak dan remaja. Hari ini kita berbicara karena biasanya yang paling susah dikendalikan adalah mereka, karena mereka itu selagi senang-senangnya berkumpul, senang-senangnya ketemu teman-temannya. Nah, sementara pandemi kemudian dilakukan PPKM darurat, mereka tidak diperbolehkan sama sekali, bahkan di jalan pun mereka tidak bisa melintas. Dan kalau kita melihat di TV-TV cukup banyak mereka-mereka yang berontak untuk tidak mau mengerjakan PPKM darurat itu. Secara psikologis, Bu Dr. Dian, apa sih bedanya anak-anak remaja itu dengan orang-orang yang lebih dewasa lah dari itu terhadap kondisi dia untuk mengalami tekanan yang semacam ini? Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Kusnedi. Jadi pada anak-anak ini kan populasi yang rentan, Dok. Populasi yang rentan, mereka dalam proses tumbuh kembang, mereka punya kebutuhan ruang untuk bisa menstimulasi kemampuan mereka terhadap kemampuan basic dasarnya mereka. Mereka perlu stimulasi. Nah, salah satu kebutuhan esensial yang sangat dibutuhkan pada anak sebenarnya kan mereka harus berhubungan dengan peer group, Dok. Jadi nggak hanya dengan keluarga, dengan peer group, dengan orang di luar family, sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang berharga untuk mereka di masa depan. Jadi bagaimana koneksitas mereka untuk berteman dengan teman-temannya itu menjadi suatu kebutuhan yang penting, dan ini tidak terjadi pada saat pandemi ini karena mereka harus terisolasi di karantina. Dan kalau seperti itu kan sudah banyak riset yang mengatakan kondisi karantina ini pada anak sekolah itu menimbulkan stresor psikososial sendiri, Dok. Seperti ya tadi kayak cemas, depresi, kemudian PTSD juga. Nah, akibat ini semua itu akan mengganggu performa mereka dalam belajar, Dok. Jadi banyak sekali anak-anak saat ini pada saat PJJ ini mengalami gangguan belajar, Dok. Nah, gangguan belajar ini yang tadinya tidak mereka keluhkan pada saat sebelum PJJ ini terjadi. Jadi ketika mereka dalam situasi belajar di rumah, itu situasi yang belajar yang tidak cukup kondusif untuk mereka, baik dari akses fasilitas untuk belajar, internet, atau gadgetnya sendiri yang harus berbagi. Nah, itu mereka sangat, belum lagi pengajaran dari orang tua yang tidak sama-sama gurunya, itu mereka sangat membuat tertekan secara psikologis, sehingga mungkin gangguan belajar ini disebabkan karena tadi, bisa karena gangguan penyesuaian, depresi, cemas, dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang tua itu tidak bisa mendeteksi ini, Dok. Nah, makanya orang tua kadang-kadang datang ke poli, mereka malah marah-marah gitu. Ini anak saya sekarang kok jadi kayak gini, kok jadi otaknya jadi tumpul, kok nggak bisa diajarin, jadi nakal, dan sebagainya. Jadi ada suatu perubahan perilaku yang dirasakan oleh orang tua, dan orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak ini sudah mengalami suatu gangguan psikologis. Itu, Dok. Apakah selama ini dia tidak melihat mungkin perilaku anaknya, karena selama ini anak-anak banyak di luar, nah sekarang di rumah dia melihat secara langsung, padahal sebenarnya memang seperti itu postur kejiwaannya seperti itu. Kalau itu yang terjadi harusnya sebuah keuntungan dong ya, bahwa si keluarganya
segera tahu bagaimana dia menyesuaikan kehidupan dengan anak-anak itu ya. Benar dok, harusnya sih begitu. Tapi ternyata pandemi ini kan tidak berdampak pada anak-anak saja, pada keluarganya, pada orang tuanya. Mereka juga mengalami suatu tekanan dan tekanan itu mungkin mereka belum bisa mengatasinya, dok. Ditambah lagi anak-anak dengan perubahan perilaku seperti itu, perubahan emosi seperti itu, mereka sudah sibuk dengan dirinya dan tidak terlalu abai gitu dok untuk memperhatikan adanya perubahan perilaku pada anak. Yang jelas kok anak ini jadi nggak bisa belajar kayak kemarin, kok diajarin susah sekali. Kemudian akibatnya banyak sekali. Saya sudah di sini ada survei dok dari KPAI bahwa anak-anak mengalami kekerasan fisik dok. Itu hampir sekitar 30-40% kekerasan fisik itu Ini dilakukan juga oleh ya. orang tua. Ya, terutama oleh ibunya katanya. Padahal padahal di situ dari surveinya itu juga dikatakan bahwa keinginan anak-anak yang terbesar itu kalau punya masalah dia tuh ingin curhat sama ibunya gitu dok, sama orang Nah, tuanya. Nah ini seperti ada harapan dan realitanya tuh tidak klop gitu. Anak ingin orang tuanya paham, dia ingin curhat sama orang tuanya, tapi kenyataannya orang tuanya uh, emosinya juga lagi nggak stabil gitu. Jadi ya, ya, itu ya. yang Memang, terjadi di sini. memang sebuah fenomena ya. Artinya, apalagi kalau orang yang dengan pendapatan harian gitu, ketika Benar, betul. sekarang ekonominya terganggu, anaknya sendiri mungkin anaknya tidak rewel, tetapi memang seperti itu, tapi ibunya biasanya nggak melihat kondisi itu. Sekarang dia melihat dengan sendirinya seperti itu. Iya, ini ada Bu Alius. Bu Alius, ini ibu-ibu nih kasusnya. Jadi kayaknya Bu Alius mesti belajar nih sama dokter untuk mengerti tentang hal tersebut. Iya, betul dok. Terima kasih Pak Kusmedi. Dokter Dian, saya kebetulan punya anak remaja, sekarang SMA. Merasakan ketika di rumah, sekarang kan kita bisa WFH ya, jadi bisa lihat selama ini, betul kata dokter Kusmedi, kita nggak tahu gimana anak di sekolah, kita nggak tahu karena berangkat pagi pulang malam. Jadi sekarang baru tahu kalau anak saya kebetulan karena sosialisasi komunikasinya dengan teman-temannya baik, jadi selama sekolah tuh satu layar dia buat untuk belajar, satu layarnya ada grup komunikasi sama teman-temannya yang mengomentari apa yang diberikan. Kalau anak remaja mungkin sudah bisa sendiri untuk membuat atau mengembangkan bagaimana caranya. Tapi saya punya pengalaman sama keponakan yang usia prasekolah sama yang sekolah dasar. Itu yang sekolah dasar kebetulan perempuan, jadi minta selang-seling waktu belajarnya hari ini masuk, hari ini rasa bosan di depan layar PC itu gimana caranya membuat anak, dia baru kelas 1 SD, baru masuk SD, terus tiba-tiba langsung diminta melalui, itu nggak betah lama di depan komputer, jadi harus 1 jam berhenti, padahal gurunya kan lanjut terus. Nah ini gimana nanti ke depan kesinambungannya nih dok? Ya, terima kasih. Ya, Alius. Jadi memang itu yang harus dipahami oleh para guru ya, bahwa anak itu kan sebenarnya, apalagi ini anak usia SD itu sekitar 7 tahun ya. Anak 7 tahun itu kan masa transisi ya, dari masa sekolah TK dia menuju ke SD. Nah itu kalau kita secara psikologis, anak-anak seperti itu motoriknya masih sangat belum bisa diatur ya. Motoriknya dari TK kan itu mereka bermain, kemudian mereka masih banyak sedikit sekali untuk bisa duduk diam di dalam di bangku tuh memang sangat minimal sekali, baru kemudian dia masuk SD yang harus duduk diam di bangku. Nah, itu kan masa transisi itu yang harus diketahui oleh guru. Jadi harusnya dipahami, anak-anak itu hanya mungkin punya kemampuan sekitar mungkin 1 jam saja mereka bisa duduk diam ya untuk di depan kamera ya. Nah itu kan harus diketahui juga bahwa ada aturan malah dari dokter spesialis mata bahwa
20 rule ya. Jadi cuma 20 menit lihat layar, kemudian 20 detiknya harus istirahat, kemudian 20 harus melihat 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah, itu harus dilakukan pada anak-anak SD, apalagi mereka baru belajar untuk bisa duduk diam. Nah, ini harus dipahami oleh guru, jangan sampai mereka non-stop gitu. Jadi kalau mereka ya, terus ya, jadi kalau mereka itu harus non-stop di depan layar pun itu merupakan siksaan sendiri ya buat si anak ya, sangat kasihan. Jadi harus dipahami psikologisnya anak di usia 7 tahun itu. Ini proses transisi. Ya. Terus saya pikir komunikasi sama guru juga harus ditingkatkan ya. Ketika anak punya masalah kesulitan belajar tuh orang tua harus cepat merespon. Jadi guru bisa memberikan feedback yang baik. Bagaimana cara yang terbaik? Karena mereka juga masih meraba-raba nih. Sistem online tuh harus bagaimana sih baiknya gitu. Saya rasa guru-guru juga akan menerima alasan itu pada anak kelas 1 SD. Nah, terus yang paling susah juga sekarang kalau anak-anak itu secara, kan karakter anak tuh berbeda. Ada anak yang karakternya kayak Ibu Alius, anak-anaknya tuh yang supel, yang senang bergaul sama teman-temannya, tetap menjaga hubungan. Tapi ada juga anak-anak yang semakin kesini, masa-masa PJJ itu mengalami ISOS ya, jadi isolasi sosial ya. Mereka jadi malas kontak teman, mereka dengan asik dengan gadgetnya, mereka asik dengan kesendiriannya. Jadi itu terputus gitu. Itu sering banget mereka jadi tidak berkembang secara sosialnya gitu. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ini yang karena mereka asik dengan dengan screen time-nya ya, dengan dunia maya. Jadi mereka seakan-akan udahlah nggak usah berteman lah gitu. Ada yang seperti itu. Betul. Ya, mungkin memang ini adalah saat yang baik ya. Kenapa? Karena kita lihat anak kita itu anak kelas 0, kadang-kadang kelas 1, kelas 2 itu bebannya berat banget, kelihatan dari tasnya aja kayaknya mereka sudah terbeban sekali, yang harusnya mereka belum masuk dalam fase itu. Guru-gurunya yang tidak bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan umur anak mungkin ya. Dokter Ruli kayaknya masih punya anak-anak ya? Masih ada, tapi happy aja sih. Tapi saya tanya itu supaya masyarakat tahu ya, Dokter Dian. Ini kan stres pada anak, mungkin ciri-cirinya ini anak sudah stres atau belum sih gitu ya. Itu mungkin identifikasi, udah ada identifikasi nggak Dokter Dian bahwa ini stres loh nih. Terus kalau tidak salah itu ada gradasi ya, stres menuju ke depresi kalau nggak salah Dokter Dian ya. Nah, sejauh mana itu ketika tingkat depresi itu seperti apa? Sehingga bagaimana sih sikap orang tua ketika sudah mengidentifikasi, wah anak saya ini udah stres nih gitu. Apalagi sampai ke depresi gitu ya. Itu kan mungkin kalau tidak salah kan gradasinya seperti itu ya Dokter Dian ya. Stres, awal stres, kemudian depresi. Dan kapan sih kita harus butuh seorang psikiater? Sehingga ini sudah waktunya nih saya harus bawa anak saya ke psikiater kira-kira. Jangan-jangan di rumahnya semua stres, Dok. Iya, ibunya yang stres tuh. Bapaknya lagi ditagih tagihan rumah sakit nggak bayar-bayar, jadi pusing. Silakan Dokter Dian. Baik, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Loli. Jadi satu yang kita lihat pada anak-anak stres itu adalah tadi yang saya katakan perubahan perilaku. Jadi dia jadi nggak mau makan, tidurnya terganggu, tidurnya tidak tenang, biasanya anaknya baik-baik aja jadi cepat marah. Itu yang bisa kita lihat, wah anak kita nih ada masalah nih, kenapa dia sampai berubah perilakunya. Biasanya anaknya iseng jadi pendiam, atau anaknya yang tadinya ceria jadi banyak diam. Nah, ketika perubahan perilaku itu terjadi, ya orang tua udah harus waspada nih ada masalah nih di anak. Nah, kadang-kadang anak yang orang tuanya asik dengan pekerjaannya sendiri karena dia harus WFH, terus jadi dia nggak aware bahwa anaknya sudah mengalami perubahan perilaku. Nah, kalau sudah mencapai depresi, kan kalau anak-anak itu punya masalah, dia verbalnya kan belum cukup berkembang.
dia tidak bisa memverbalisasikan perasaannya. Dia nggak pandai untuk bercerita bahwa saya lagi mengalami nggak enak nih perasaan saya lagi sedih. Nah, itu belum dimiliki kemampuannya oleh seorang anak. Jadi anak juga bingung. Pokoknya saya nggak enak. Jadinya saya jadi marah-marah. Makin marah-marah si anak, makin marah-marah juga si ibu. Nah, akibatnya kan nggak ketemu nih. Nah, ini terus ibunya semakin tinggi nada suaranya, anaknya juga makin melawan, dan itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya anak itu depresi, biasanya anak itu jadi yang satu adalah prestasi akademisnya yang akan memburuk. Itu pasti udah. Ketika akademisnya itu memburuk, berarti ini pasti sudah mengalami suatu gangguan depresi, gitu. Atau dia mungkin jadi kurus berat badannya. Ini kenapa jadi kurus ya anak ini, gitu. Nah, itu kita harus waspadai. Tanda-tanda depresi harus ada pada si anak ya. Misalnya jadi teriritasi, gitu. Ada tanda-tanda depresi itu harus ada 5 dari 7 kalau nggak salah. Jadi harus ada mood yang terdepresi, yang tadinya dia seneng main atau seneng seneng kumpul sama teman-temannya, atau tadinya dia senang makan sesuatu, dia jadi hilang minat. Nah, itu harus ada tanda-tanda ini. Selebihnya adalah kurang tidur, kemudian jadi ngomongnya jadi lambat, atau malah dia jadi gelisah. Nggak bisa. Dan berat badannya juga semakin turun, atau malah jadi banyak makan. Nah, itu kita waspadai. Itu yang harus kita waspadai. Kalau udah seperti itu ada tanda-tanda depresi. Apalagi nanti dia suka gambar-gambar tuh, Dok. Kalau anak-anak kan dia nggak bisa ngomong, dia suka gambar-gambar, dan gambar-gambarnya tuh ekstrim banget. Kadang-kadang ada gambar tentang darah lah, ada gambar orang menyakiti dirinya, terus ada gambar-gambar yang sangat membuat kita jadi ketakutan sendiri. Nah, itu udah menunjukkan ini depresi yang berat banget nih. Kalau udah berat, ya segera langsung dibawa ke psikiater untuk segera ditindaklanjuti. Karena kan Iya. Jadi ketika depresi itu langsung bawa ya. Ketika saat stres itu bisa nggak konsultasi dengan psikiater dulu jangan sampai ke level ke depresi begitu kira-kira? Bisa banget, Dok. Ketika tadi kita susah minum, susah makan, susah tidur. Benar. Itu sudah bisa dibawa ya ke psikiater ya? Bisa. Malah kita kan kalau psikiater anak kan lebih ke arahnya preventif, Dok. Jadi kita bermainnya di preventif. Kalau anak jangan sampai itu menjadi gangguan jiwa yang berat. Kalau gangguan jiwa berat kan akan sulit ditangani, dan itu cikal bakalnya gangguan jiwa di masa depan. Karena 50% gangguan jiwa masa depan itu bisa dilihat di masa anak-anak. Nah, makanya ketika anak-anak ada masalah, ya 50%, Dok. Itu terlihat di masa anak-anak. Jadi kita harus waspada nih ketika anak-anak sudah mengalami perubahan, tidur aja ngigo terus, kita udah harus waspada. Ini kenapa nih? Biasanya dia tidurnya tenang. Kok sekarang jadi ngigo? Itu berarti ada masalah stresor yang masuk ke unconscious, ke alam bawah sadarnya, yang dia nggak bisa cerita, dan akhirnya muncul di mimpi. Kalau mimpi kan biasanya represinya lepas. Itu keluar semua di situ, ngigo dan sebagainya. Tapi kelihatan banget anak-anak yang tertekan itu cepat marah, Dok. Itu tanda-tandanya. Kalau jadi cepat marah, wah ini harus diwaspada nih, anak kita nih mungkin lagi ada stres, dan mereka biasanya nggak mau bicara, Dok, sama orang tua. Mereka lebih senang bicara dengan gadgetnya sekarang, lebih senang bicara dengan gawainya daripada dia bicara orang tua. Karena apa? Karena orang tuanya nggak hadir seutuhnya buat dia. Mungkin orang tuanya sibuk nih, dari tadi Ibu Alius bilang, dari malam nih sampai malam kita kerja nih. Nah, kadang-kadang kita suka, dia bosnya, jadi susah kalau pulang cepet-cepet nanti pusing. Iya, ya, terus susah ya. Nah, itu kadang-kadang kita pikir anak kita baik-baik aja gitu, karena ya dia diam, tenang, ngerjain tugas, dipikir bisa, nggak ada masalah, nggak taunya ternyata anak-anak tuh mereka punya masalah yang mereka lihat kita sibuk, mereka nggak enak juga. Ya udahlah gitu, diselesaikan dengan caranya sendiri. Nah, sekarang anak ada nggak konsultasi itu bisa dilakukan? Mungkin ini saya coba ke Dokter Terry dulu deh, karena Dokter Terry kan Direktur Rumah Sakit Jiwa Durensawit. Ada nggak Dokter Terry keinginan untuk membuat program, mungkin konsultasinya karena sekarang mungkin masih sulit menuju rumah sakit, bisa nggak menggunakan medsos, menggunakan handphone seperti itu dikelola dengan
dokter tadi untuk bicara tentang masalah tersebut, karena ini sesuatu yang jarang loh orang masuk ke sana tidak memikirkan. Orang masih panik terhadap pendapatan untuk makan sehari-hari. Mereka belum berpikir ke arah sana. Gimana Dr. Terry? Ya, mungkin nanti Dokter Dian bisa cerita lebih banyak karena Dokter Dian kebetulan juga istilahnya berpraktik di Rumah Sakit Duren Sawit, ya kan. Memang kita ada program, ada telemedicine, istilahnya pakai klinik virtual, ya, maupun yang istilahnya yang onsite. Nah, kebetulan yang saat ini kan onsite agak sulit, tapi lebih banyak untuk virtual. Dan Dokter Dian tuh banyak berperan. Mungkin silakan Dokter Dian bisa bercerita, Dok. Silakan, Dok. Ya, baik Dokter. Jadi saya di sini selain juga saya konsultasi di Poli, Dok, kami juga melayani lewat telemedicine, Dok. Jadi mereka tidak perlu datang, mereka cukup kita layani melalui virtual, Dok. Baik itu melalui Zoom maupun melalui video call. Jadi silakan kalau misalnya ada yang ingin dikomunikasikan, silakan. Bahkan kadang-kadang saya mendapat klien juga yang dari luar Jakarta, Dok. Karena memang ini sangat dibutuhkan ya untuk mengedukasi orang tua sehingga anak-anak penderitaannya bisa dibantu gitu. Karena di sini orang tua benar-benar berat banget ya, sebagai guru juga, sebagai terapis juga, dan mereka butuh bimbingan untuk bisa mengatasi masalah anak-anak di rumah. Karena anak-anak ternyata dalam penelitian hasil survei itu yang dibutuhkan satu adalah orang tua ternyata, bukan yang lainnya. Jadi ketika mereka merasa dipahami orang tua, mereka sangat terbantu sekali. Biasanya begitu, Dok. Kami melayani walaupun dia usianya sudah di atas mungkin 17 tahun gitu ya, tetap larinya ke orang tua ya. Sama sampai kawin pun dia juga kalau ada masalah sama suami larinya ke orang tua gitu ya. Benar, Dokter. Benar, Dokter. Jadi ternyata tuh orang tua cuma mereka gengsi, Dokter. Mereka tuh gengsi, maunya nanti saya dianggap anak kecil, jadi ngapain saya ngomong sama orang tua. Jadi mereka mau dianggap kayak anak besar, tapi sebenarnya mereka masih kecil itu. Jadi kalau menurut dokter, apakah itu sesuatu yang betul? Maksud saya untuk dia kembali ke orang tua tuh daripada dia kembali kepada teman-temannya yang mungkin belum tentu jalannya juga benar, bahkan mungkin lari ke arah-arah yang tidak sesuai seperti narkoba dan sebagainya, kan harusnya itu lebih bagus ya. Benar, Dokter. Saya setuju, Dok. Jadi ini kan tidak terjadi begitu saja pada saat remaja, tapi itu terjadi ketika komunikasi yang baik dimulai dari usia dini. Makanya kenapa kelekatan attachment di usia dini terhadap orang tua itu menjadi sangat penting, Dokter. Jadi anak yang lekat, yang attachment, yang secure terhadap orang tuanya, dia di kemudian hari pasti akan mencari orang tua dan mereka tidak mencari gadget untuk mencari jalan keluar. Itu yang terpenting, Dok. Kenapa keluarga itu harus sedini mungkin diintervensi ketika anak-anak punya masalah, sedini mungkin mendapat pengetahuan bahwa mereka harus memiliki hubungan yang secure terhadap anak-anak mereka, Dok. Sehingga nanti setelah dewasa anak-anak tidak mencari yang lain, Dokter. Dia pasti mencari orang tua. Orang tuanya. Ini Pak Fajarudin ini. Suaminya kerja, istrinya ampun sibuknya. Anaknya juga masih remaja. Ada keluhan nggak Pak Fajar? Terima kasih Pak Pus. Makasih Dokter Dian paparannya tadi. Saya punya anak paling kecil itu kelas 3 SD, Pak. Bukan. Jadi memang satu itu nggak bisa dilepas dalam PJJ ini, Dokter Dian, harus ada yang mendampingi. Karena begitu si anak mentok, dia langsung mencari, kalau di sekolah mungkin dia akan bertanya ke gurunya. Yeah. Nah, kalau ini dia sendirian misalnya dengan laptopnya, kalau ada mentok udah kebingungan, nah, kalau nggak ada mendampingi udah bablas tuh. Nah, sementara kan pembelajarannya berlangsung terus. Karena si guru kan ini 20 murid, 30 murid gitu kan. Jadi si guru nggak bisa lagi mengawasi mana yang ketinggalan, mana yang bisa mengikuti. Pokoknya pembelajaran jalan terus, si murid terpaksa harus dengan usahanya sendiri supaya tetap bisa mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan. Misal kalau satu mata pelajaran itu 1 jam gitu, si murid harus bisa mengikuti. Nah,
yang saya lihat ini mungkin apa yang disampaikan Dr. Dian ini mungkin perlu juga diinikan ke dinas pendidikan ya, ke guru-guru juga, bahwa memang dari sisi psikologis dan kejiwaan ada beban yang dihadapi oleh anak di samping memang beban pembelajaran itu sendiri. Ada beban kejiwaan psikologis yang dihadapi oleh anak, dan kalau ini berlangsung terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu yang nggak kita harapkan seperti disampaikan Dr. Dian tadi. Mungkin biar ada metode-metode yang tepat seperti apa, karena guru juga saya yakin mereka juga punya target kan, dia harus menyelesaikan sekian silabus lah misalnya gitu, yang harus selesai dalam kurun waktu sekian gitu. Karena kalau dia tidak selesaikan juga mungkin kreditnya kurang atau apa ya, macam-macam lah kan yang kita nggak kita tahu di sisi pendidikan gitu. Jadi mungkin perlu juga disampaikan ke para guru agar mereka juga metode seperti apa yang cocok, yang sehingga tujuan pembelajarannya tercapai, tapi si anak juga betul-betul bisa dengan happy dan kondisi yang ada sekarang itu bisa mengikuti pembelajarannya, karena memang serba keterbatasan ya. Itu yang saya lihat Pak. Jadi sering anak itu senewen sendiri karena ketika ditinggal nih, kakaknya memang ada yang lulus SMA. Ketika ditinggal kakaknya itu, ya sudah, dia senewan sendiri, teriak-teriak sendiri, karena dia, ini mau diapain nih, laptop diapain, misalnya kalau masalah di laptop, atau kadang-kadang sinyalnya yang bermasalah, ini mau diapain gitu. Nah, yang itu yang kadang-kadang yang bikin tingkat stres buat anak itu semakin tinggi. Belum lagi beban pelajaran kan yang harus dia ini, karena di PJJ kan hanya sekali aja, guru terangin sekali, selesai. Karena mau mengulangi lagi misalnya itu mulai dari mana sih murid nggak pahamnya itu beda dengan kalau offline kan, tatap muka. Si guru bisa mendatangi masing-masing murid gitu. Kalau sekarang kan dia nggak tahu lagi muridnya, suruh tulis muridnya nulis tahu nggak juga nggak tahu gurunya. Mungkin jadi itu Pak yang perlu ini. Iya betul. Jadi Bu Dr. Dian, apa ya usul Dr. Dian misalnya kepada pemerintah atau perlu sebuah mungkin forum grup diskusi gitu ya dengan para guru-guru, dengan wali murid, supaya kita bisa menggali lebih dalam sehingga kita bisa memberikan sebuah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan bahwa ini loh kenyataannya di lapangan itu seperti ini. Memang sih saya lihat, kalau saya lihat di TV ya, banyak sekali tuh kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Hampir setiap hari saya perhatiin pasti ada itu kekerasan tersebut. Jadi apa kira-kira Dr. Dian? Perlu kita melakukan FDG untuk berbicara sama guru atau dicampur dengan orang tuanya, atau mungkin dengan si remajanya tersebut, atau bagaimana Dr. Dian? Iya Dok, ini sangat diperlukan sekali Dok. Dulu sebelum pandemi ini kita sering mengundang para guru Dok ke Rumah Sakit Durensawit, karena kan kita tim Dok. Kalau tim yang bekerja pada anak, kita nggak bisa kerja sendiri. Tim itu orang tua, guru, terapis, dan anak itu sendiri. Nah, kita sering sekali mengundang kalau ada acara-acara guru untuk bersama-sama cari solusi ketika ada masalah kasus-kasus seperti ini tadi. Kayak dulu ada kasus bunuh diri ya, anak loncat dari lantai 4 itu karena depresi yang terselubung. Nah, itu kita bicarakan bersama-sama dengan guru. Tapi mungkin di sini karena kendalanya adalah pandemi ini belum kita memulai diskusi ke arah sana, tapi yang jelas kalau saya ketemu kasus Dok, itu pasti saya akan menghubungi gurunya. Kira-kira ini bagaimana jalan penyesuaiannya? Karena anak ini mengalami gangguan belajar. Jadi apa yang bisa dilakukan guru untuk bisa membantu anak untuk tetap bisa belajar, untuk bisa mengikuti pelajaran dengan kendala psikologisnya. Jadi selalu kita bersurat, dan kalau memungkinkan kita akan menghubungi guru mencari solusi. Tapi memang bagus sekali ketika kita ada FGD untuk disatukan antara guru, orang tua, murid, dan dari pihak rumah sakit gitu ya Dok. Itu bagus sekali. Ya. Memang sih
bukan urusan kita ya, tetapi nanti ujung-ujungnya pada kejiwaan teman-teman kita juga, dokter ataupun dokter kejiwaan, dokter spesialis jiwa yang ikut turun memberikan pertolongan terhadap itu semua. Dokter Yanuar, bisa kita membuat FDG ini untuk paling tidak kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Memang sih mungkin orang berpikir bahwa ngapain sih Irja ikut campur itu, tapi menurut saya ini penting buat kita untuk melihat bagaimana sih perkembangan pelayanan kesehatan jiwa terutama ke depan itu. Baik Pak, nanti saya setuju Pak usulan Bapak. Memang perlu saya juga rasakan bahwa ini memang bagian dari IRSAM juga Pak, karena IRSAM sendiri kan mengelola manajemen rumah sakit. Nah, dalam manajemen rumah sakit itu sendiri kan kita akan terlibatkan dokter-dokter spesialis terutama kesehatan jiwa ini. Mudah-mudahan angka kunjungan gangguan depresi pada anak-anak itu tidak meningkat itu. Jadi saya setuju Pak, nanti mungkin kita cari alternatif untuk tindakan. Tapi sebelumnya mungkin Dr. Dian saya mau tanya. Tindak ini mungkin mewakili masyarakat luar yang sering tanya kepada kita. Kebetulan saya kehidupan kompleks kita banyak kompleks masa usia reproduktif lah, yang masih punya anak kecil, anak sekolah yang kecil-kecil. Nah mereka akan tanya, seandainya tadi Dr. Dian katakan bahwa sudah ada tanda-tanda depresi pada anak akibat pembelajaran jarak jauh yang nggak bisa mereka sesuaikan. Sambil menunggu konsultasi, kira-kira apa yang harus trik-trik apa yang harus dikerjakan oleh orang tuanya, Dok? Apakah mereka itu harus diberhentikan untuk pembelajarannya, ataukah pembelajarannya tetap lanjutkan? Mereka sementara harus ikutin pembelajarannya karena gurunya sendiri dari sekolah, masih muridnya dari rumah, mereka sudah stres, tidak biasa dengan pembelajaran dengan gadget dari pagi sampai siang. Nah, ada tanda-tanda gangguan kejiwaannya. Apakah harus diberhentikan gadgetnya? Ataukah gadgetnya tetap diteruskan? Kira-kira gimana, Dok? Untuk pertanyaan dari ibu-ibu yang selalu tanya kepada kami, Dok. Ya, Dokter Yana. Jadi gini, Dok. Sebenarnya anak itu membutuhkan kehadiran ibunya pada saat dia sekolah. Jadi ada ibunya untuk tempat dia bertanya. Sebenarnya dengan ibunya memahami dia, kemudian membantu dia. Malah ada satu riset kalau nggak salah di Jepang, kalau nggak salah Dok, bahwa PJJ ini pada anak ADHD justru itu membaik, Dok. Karena orang tua jadi memahami, nih ADHD anak hiperaktif, Dok, yang inatensi gitu ya, hiperaktif dan inatensi, atensi deficit and hyperactivity disorder, malah itu mengalami perbaikan pada saat PJJ, Dok. Karena apa? Karena orang tuanya jadi paham, oh anak saya ternyata punya kesulitan nih belajar nih, oh anak saya ternyata aktif banget sehingga memang di sekolah akan menemui kesulitan. Nah, orang tua memahami itu, orang tua punya cara, strategi untuk mengatasi itu, akibatnya malah proses belajar mereka menjadi lebih baik. Nah, itu yang sangat dibutuhkan ketika belajar, anak-anak belajar, orang tua mungkin ada di sampingnya. Ya, kalau misal lagi kerja, ya mungkin kerja samping-sampingan. Jadi ketika anak itu tadi aksesnya susah, mereka ini, kemudian mereka udah capek, mereka bisa ngeluh ke ibunya, Bu, saya capek nih. Nah, orang tua akan support, sebentar nak, ayo ibu temenin. Nah, dengan memberikan support seperti itu, saya rasa anak-anak akan menjadi lebih mudah beradaptasi gitu loh, Dok. Nah, baik Dok, saya menyambung pembicaraan tadi Dr. Kusmedi tentang forum diskusi dengan guru-gurunya. Apabila ada kasus begini Dok, apakah orang tuanya sendiri harus mencari solusi kepada gurunya? Apakah memang anak-anaknya yang sudah mengalami gangguan ini, apakah harus ditersendirikan nggak Dok? Apakah mungkin ada pembelajarannya dikelompokkan khusus anak-anak yang mengalami gangguan dengan anak-anak yang tidak menggangguan? Tadi seperti kan tadi Pak Kus kan katakan bahwa kita harus melibatkan guru-gurunya dalam FGD situ. Mungkin menurut saya usulkan juga anak-anak yang sudah memang gangguan itu orang tua sendiri harus segera memberitahukan kepada gurunya. Karena gurunya kan tidak melihat secara langsung dengan muridnya. Harus pengakuan supaya itu ada kelompok belajar tersendiri. Jangan lagi dia bergabung dengan kelompok anak-anak yang masih dianggap dalam terkutip masih dianggap normal. Itu mungkin usulan saya begitu. Gimana Dok? Apa ada komentar tentang itu Dok? Kita pisahkan anak-anak yang gangguan dengan anak yang tidak gangguan. Kita usulkan dengan kepada sesuai lanjutan dari. Izin Dokter Yanuar. Ya. Saya menambahkan sebelum dijawab Dokter Dian.
Jadi kan kalau Dokter Dian, kalau pembelajaran langsung kan guru misalnya murid 20 nih satu kelas. Guru tahu nih si A, si B ini cepat. Si DFG ini agak lambat, sedang-sedang. Berikutnya lambat gitu misalnya. Nah sekarang dengan PJJ ini kan guru nggak tahu lagi. Betul. Pokoknya sama rata, sama rasa gitu. Nah buat yang tadi lambat-lambat itu jadi beban kan, jadi beban mental, jadi beban apa namanya, target-target harus tercapai, itu mungkin yang memperparah, sehingga yang apa sampaikan Dr. Yanwar itu terjadi jadinya. Ada yang mengalami ini yang harus memang dipisah gitu, ada yang memang bisa mengikuti gitu. Gimana itu penyampaiannya kepada guru-guru supaya bisa seperti itu ya? Iya dokter. Jadi gini dok, ketika anak itu punya masalah psikologis dok, saya biasanya bersurat dok ke gurunya. Mohon mendapatkan atensi, anak ini sedang menjalani terapi karena mengalami gangguan penyesuaian misalnya gitu, atau mengalami gangguan cemas. Jadi mohon diberikan atensi ke anak ini. Kemudian kalau bisa, kalau itu sangat berat, maka itu akan mohon dipertimbangkan untuk diberikan kelas khusus. Saya bersurat ke gurunya, dok. Itu yang kita lakukan. Dan jangan salah dok, PJJ ini banyak sekali anak-anak satu yang putus sekolah dok. Itu banyak banget. Jadi karena mereka tugasnya banyak, nggak bisa ngikutin, mereka give up, orang tuanya nggak bisa, dan akibatnya mereka ya udah deh putus sekolah. Bagaimana caranya nanti mungkin bisa ikut apa namanya kejar paket dan sebagainya, karena sudah orang tua sudah nggak mampu lagi. Dan ada juga banyak yang pernikahan dini akhirnya dok. Udah benar-benar putus gitu. Nah ini yang dilema yang terjadi di masyarakat kita. Makanya saya berusaha untuk menjadi penyambung antara masalah anak-anak psikologisnya dengan gurunya. Jadi selama ini sih anak-anak yang punya masalah psikologis, guru-gurunya sih kalau mau tanya ke saya itu lancar gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu biasanya guru-guru itu seperti itu dok. Sehingga anak-anak merasa terbantu dengan adanya surat komunikasi tersebut, dan kalau dia sudah lepas dari masalah itu kan kita juga akan bersurat lagi. Itu dokter. Kalau saya mau tanya Dokter Dian, bagaimana maksud saya penyelesaian daripada kasus-kasus seperti itu? Maksudnya apakah gurunya selalu bisa menanggapi dengan baik, atau ada guru yang kolot, artinya ini orang cari masalah aja nih, dia bilang gitu misalnya. Terus kemudian orang tuanya betul-betul dia memperhatikan itu sehingga terapi anaknya berjalan dengan baik, atau ada nggak yang anak-anak itu sendiri datang ke rumah sakit menanyakan saya kenapa jadi gini? Itu ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada dokter, ada. Ada. Kadang-kadang yang merasa dia tidak didengarkan oleh orang tuanya, keluhannya, karena orang tuanya itu hanya bisa marah-marah, lihat nilai-nilainya jelek, kemudian tidak didengarkan sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk. Jadi mereka datang sendiri dok. Anak SMA itu datang sendiri, anak SMP itu datang sendiri. Itu datang sendiri ke sini, mereka minta bantuan sama kita dok. Ada apa sih di saya ini, kenapa saya seperti ini? Dan satu lagi dok, lagi tren itu adalah self injury dokter. Itu saya melihat banyak sekali, hampir anak-anak ya, karena mereka parentingnya kan gadget dok. Nah di gadget di YouTube itu kan mereka ada idol mereka yang melakukan itu. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedih ya lakukan aja ini karena ini bisa mengurangi kesedihan. Itu banyak banget dok, namanya self injury. Jadi mereka dengan mengiris satu irisan itu membuat kesedihan mereka berkurang. Nah, jadi kalau saya berhubungan sama remaja, saya selalu bilang, merasa sedih, merasa sepi, coba saya lihat tangannya, pasti ada itu dok. Rata-rata itu ada. Karena mereka yaitu parentingnya gadget dok. Mereka tidak mendapatkan jalan keluar yang betul ya, dia mencontoh ya. Dia mencontoh, itu yang paling bahaya tuh itu dok. Jadi apa yang mereka lakukan, idol lakukan di YouTube ya itu yang mereka kerjakan. Dan hasil survei juga menunjukkan sekitar 70% orang tua tidak mendampingi anak pada saat memegang gadget dok. Jadi mereka sangat rentan sekali terpapar. Benar menarik sekali. Saya nggak nyangka mendapatkan
problem yang sedemikian berat ya. Kemudian saya nggak menyangka kondisi ini memang dipengaruhi oleh pandemi atau sebelumnya sudah seperti itu, atau menjadi lebih dalam lagi pada saat pandemi. Menjadi sangat meningkat, dokter. Menjadi sangat meningkat setelah pandemi karena mereka ternyata menghabiskan waktu di depan gadget itu hampir sepanjang hari, dokter, dan tanpa pengawasan orang tua. Tanpa pengawasan orang tua. Jadi orang tuanya merasa anak-anaknya daripada nggak ada hiburan, ya udah dikasih gadget aja biar mereka bisa merasa terhibur, bisa berhubungan dengan teman-temannya, mencari informasi yang lain. Ternyata anak-anak tidak memakai untuk itu, dokter. Mereka memakai untuk itu. Kita masih sangat miskin sekali ya mengerti tentang itu. Artinya fungsi seperti diskom info yang kayak gitu, itu kan harusnya mereka mencerahkan untuk tidak terjadi hal-hal yang semacam itu. Wartawan, kemudian media TV yang tiap hari ada, itu malah kalau dilihat TV tiap hari ceritanya yang cinta-cintaan, berantem, bergrup-grup seperti itu. Jadi itu menambah ya rasanya pada pembentukan jiwa anak-anak itu sendiri ya. Iya, karena mereka belum mampu untuk menyerap secara baik karena maturitas otaknya kan belum berkembang dengan baik. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya kepada dokter. Tapi ini aku rasa kita mesti tindak lanjuti ya supaya kita bisa paling tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik kepada pemerintah bahwa ini loh ada seperti ini sebenarnya di masyarakat. Dan tentu walaupun pemerintah itu mungkin tahu, cuman taunya sedikit aja gitu. Superficialnya aja, dokter. Ya, nggak dalam. Silakan siapa yang masih mau bertanya lagi? Saya ingin tanya sedikit, Dokter Dian. Ada nggak itu misalnya ketika si anak ada beban psikologis ya atau beban kejiwaan, bagaimana caranya bisa nggak dikonversi ke kegiatan motorik fisiknya gitu untuk melupakan beban psikologis atau kejiwaannya. Karena gini, yang saya lihat ketika sekarang sudah PJJ ditambah lagi sekarang yang ini darurat ini PSBB PSBB darurat ini gitu. PPKM. Jadi kan untuk PPKM darurat ini kan untuk pergi ke taman atau jalan-jalan kan sudah semakin nggak bisa nih. Jadi otomatis kegiatan hanya di rumah saja. Nah, kalau anak-anak yang usia bertumbuh seperti itu kan sebenarnya kegiatan motorik itu sangat membantu sekali untuk mengurangi beban psikologis yang mereka alami. Gimana ini ya dok itu kalau untuk yang hal lain seperti yang kita alami saat ini? Baik dokter, memang itu dibutuhkan. Tapi kan kita kembalikan lagi ke si anak dokter. Si anak itu, jadi saya selalu bilang itu salah satu coping ya dok. Salah satu cara untuk mengatasi stresor yaitu dengan olahraga. Nah, penelitian sih emang menyebutkan dok bahwa kalau aktivitas fisiknya itu setidaknya 30 menit sehari, ya dok, 30 menit aja sehari, itu bisa menurunkan prevalensi cemas dan depresi pada anak. Jadi dan meningkatnya perilaku sedentary itu perilaku nggak ngapa-ngapain, duduk diem di depan screen time itu semakin meningkat, maka angka kejadian prevalensi cemas dan depresi itu menjadi sangat meningkat. Nah, sekarang si anak ini rata-rata mereka sudah melakukan perilaku sedentary yang sangat meningkat. Jadi mereka tuh males banget gitu. Jadi keluhan dari si ibu kadang-kadang anaknya tuh males melepaskan gadget tuh. Jadi angka kalau kita buat penelitian angka adiksi gadget itu sekarang tuh jauh meningkat. Dokter, kami di rumah sakit jiwa itu biasanya tuh merawat pasien-pasien satu karena bullying, yang kedua yaitu karena adiksi gadget. Itu dua yang terbanyak yang kita rawat. Yang satu bullying pasti menimbulkan depresi, PTSD dan sebagainya sampai terjadi gangguan psikotik. Bullying dok di sekolah. Kadang-kadang bullying di sekolah itu tidak disadari karena kan bullying kan bisa cyberbullying yang nggak kelihatan, yang dari medsos mereka posting di Instagram terus dikomentarin, cyberbullying sama bullying yang secara konvensional. Nah,
Kalau misalnya bullying secara fisik kan kelihatan buktinya ada, Dok. Tapi kalau bullying yang verbal, yang cyber kan itu agak sulit gitu, Dok. Nah, itu menimbulkan banyak sekali gangguan psikotik. Begitu juga adiksi gadget ini, Dok. Adiksi gadget ini itu bisa menimbulkan psikotik, Dok. Banyak sekali yang jadi psikotik, gangguan jiwa berat. Nah, ini yang kita harus waspadai. Caranya sebenarnya ada olahraga, tapi orang tua selalu bilang, anaknya nggak mau diajak keluar gitu, anaknya nggak maunya diem aja di depan gadget. Kalau gadgetnya diambil, dia akan ngamuk, dia akan marah dan sebagainya. Tapi selalu sih saya bilang dicontohkan oleh orang tua, diajak, jangan disuruh gitu, diajak sama-sama sama orang tuanya. Ketika anak itu kita nggak usahlah olahraga yang susah-susah, atau dancing lah, ngikutin yang ada di TikTok itu gitu loh, supaya mereka kan bilang, oh ternyata mama bisa ngikutin saya nih gitu. Jadi kita harus bisa masuk ke anak-anak. Kalau kita ajak dia, kadang-kadang anak itu berontak, kan anak-anak remaja biasanya kan masa turmoil, jadi pemberontakan gitu, Dok. Ya, itu akan ditolak. Tapi ketika kita masuk dulu nih, ayo kita TikTokan sambil gerak badan gitu, atau ayo kita coba dancing yang ini gitu, Dok. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi kebersamaan orang tua sama anak itu yang kita harapkan. Jadi contohin dulu nih, role modelnya si orang tua nih. Kalau orang tuanya juga duduk depan laptop, kerja, diem aja juga, itu tidak akan membuat si anak ngapain nyuruh-nyuruh saya. Orang bapak juga begitu, atau ibu juga begitu, kan gitu, Dok. Ya, tapi dengan kita melakukan aktivitas fisik, itu keluhan prevalensi itu jauh bisa berkurang, Dok. Itu yang kita sarankan. Kalau bisa, ajak anak. Memang ya nggak mungkin ya orang tua itu akan mengetahui hal tersebut ya, apalagi kalau orang tuanya dengan kesibukan kayak di metropolitan seperti itu, bapaknya kerja, ibunya kerja, anak-anaknya nggak tahu kemana terhadap itu semuanya. Sementara dunia medsos udah mencuat sebegitu tingginya, tetapi kita tidak mempersiapkan semuanya untuk kita. Jadi ya, kita sudah banyak berbicara. Ada masih? Satu lagi lah nih. Ini penting juga nih kayaknya sih, Dokter Dian. Karena tadi kita bahas akibatnya, sekarang penyebabnya. Tadi kan penyebab stres itu yang paling menonjol itu sebenarnya apa sih? Kan pembelajaran online tadi disampaikan Pak Fajar tadi. Ada anak yang stres karena tidak bisa mengikuti pelajaran, atau ada anak yang tidak mengikuti pembelajaran karena akses internet atau akses teknologinya tidak mumpuni misalkan. Terus ada nggak sih stres yang paling dominan penyebabnya, sehingga mungkin ayah ibu di rumah ini bisa menghindar atau mengantisipasi. Terus umur berapa sih yang harus didampingi, yang harus benar-benar ibu atau ayah mendampingi proses pembelajaran online ini, begitu Dokter Dian. Terima kasih. Ya Dok, jadi penyebabnya jelas. Kalau misalnya gangguan psikologis itu penyebabnya pasti biopsikososial, Dokter. Secara biologis, itu biologis. Pasti dia mungkin ada genetik, Dokter. Mungkin ada genetik. Kita harus telusuri itu. Biasanya saya menelusuri dulu. Ada masalah biologisnya nggak? Genetiknya nggak? Ada masalah di orang tuanya atau tidak, atau mungkin kakek nenek, paman kakek itu ada masalah nggak dia. Kemudian ada trauma nggak pada saat kelahiran, ada masalah nggak pada saat kehamilan si ibu, itu pasti kita harus telusuri dulu. Ada kerentanan nggak di biologisnya. Nah, ketika itu ada, maka misalnya Dok, oh ini anaknya prematur, atau oh ini anaknya sebenarnya borderline nih gitu. Anaknya borderline IQ-nya, berarti kan itu suatu masalah nih Dok dalam sistem pembelajaran. Mungkin selama ini karena borderline jadi nggak ketahuan ya di kelas ya, ibunya nggak tahu anaknya borderline. Tapi ketika belajar di rumah, kok anak saya susah banget sih diajarin. Ternyata begitu kita lihat, ternyata anaknya borderline gitu loh. Nah itu kita harus waspadai, itu dari biologisnya. Kemudian secara genetik ya Dok. Kemudian dari psikologisnya, mungkin dia punya kerentanan psikologis. Jadi karakter anak kan berbeda-beda. Ada anak yang easy going, yang gampangan, yang ya sudahlah gitu, nggak apa-apa, yang ceria dan sebagainya. Tapi ada anak yang difficult, jadi anak yang karakternya tuh susah gitu.
mau ngapa-ngapain susah, sensitif, dan sebagainya. Nah, kita harus lihat tuh dari masalah psikologisnya ada kerentanan juga apa enggak gitu. Dan yang satu lagi adalah sosial. Sosialnya kita lihat mungkin pola asuh nih dari orang tuanya. Apakah pola asuhnya itu tipenya otoriter ataukah permisif, sangat memanjakan? Apakah pola asuhnya juga pola asuh yang otoritatif, yang diskusi, yang memberikan batasan yang sangat fleksibel, ataukah mungkin neglect yang diabaikan sama orang tua. Nah, ini penyebab-penyebabnya harus kita waspadai. Jadi penyebabnya bisa dari internal maupun dari eksternal, Dok. Jadi itu yang menyebabkan anak-anak punya masalah gitu. Gitu. Baik, sudah panjang sekali kita berbicara pada hari ini. Mungkin kita akan sambung lagi dengan beberapa cerita tentang kehidupan anak-anak di era pandemik ini. Tapi yang jelas kita akan mencoba, Pak Yanuar, mungkin bagaimana kita membuat FDG dengan para guru, dengan para murid. Jangan semua sekarang musimnya itu gurunya ngeluh, kemudian ibu bapaknya ngeluh, muridnya juga ngeluh, terus nggak ada juga yang beri jalan keluarnya. Akhirnya yang terjadi semuanya makin berat gitu. Nanti kalau ketika sudah harus kembali pada pendidikan model tatap muka langsung, mungkin terjadi sesuatu yang nggak bagus ya di dalam keseharian itu semuanya. Terima kasih sekali, Dok. Jadi atas masukan ini kita memang akan share YouTube ini kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat bisa mengetahui lah paling tidak ada masalah-masalah seperti ini di lingkungan keluarga, di tempat anak-anak remaja yang harus kita waspadai terhadap hal-hal ini. Dan semoga YouTube yang kita share kepada masyarakat ini berguna untuk mereka untuk mengerti tentang apa yang harus dilakukan kepada anak-anaknya. Terima kasih sekali lagi atas diskusinya, bincang-bincangnya. Selain kali kita mungkin akan undang dokter lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.